Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد يا أيها الإخوة رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله أيضا قل إنما الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita memohon pertolongan, yang dengannya kita memohon ampunan dan beristighfar kepadanya, dan kepadanya pula kita berlindung dari diri-diri perbuatan kita. Kita berlindung dari kejahatan amal-amal perbuatan kita. Maka barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan dapat memberikan petunjuk padanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Insya Allah dengan keistiqomahan kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam kepadanya, kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak henti-hentinya dan tidak bosannya pula khotib berwasiat khususnya kepada diri khotib sendiri dan khususnya kepada para jamaah untuk senantiasa selalu dan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kuantitas ketakwaan kita yang mungkin selama ini tilawah kita dalam seminggu hanya beberapa lembar, bahkan mungkin dalam satu hari kita tidak sempat menyentuh firman Allah mushaf Al-Quran. Kita tambah, kita usahakan dalam satu hari kita bisa menyentuh, membaca, melihat, memaknai dan mempelajari firman Allah. Yang tadinya seminggu hanya sempat membaca Al-Quran 2-3 kali, kita tambah kuantitasnya menjadi satu hari kita usahakan bisa membaca Al-Quran. Yang tadinya infak kita mungkin dalam seminggu hanya beberapa kali, kita tingkatkan kuantitasnya menjadi berkali-kali. Dan juga kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah-ibadah amal kita, ibadah keseharian kita. Yang tadinya sholat kita mungkin sering terganggu dengan kesibukan dunia, sholat 5 waktu yang biasanya sholat di rumah karena sibuk dengan dunia misalnya, kita tingkatkan kualitasnya untuk bisa berjamaah di masjid untuk bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga amal-amal lainnya jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan isinya ini itu adalah untuk sarana kita manusia sebagai khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi, ya, untuk dapat memanfaatkan, menikmati, ya, apa yang ada di muka bumi ini. Tentunya kita sebagai seorang muslim, jamaah rahimakumullah, ketika kita mengaku sebagai seorang muslim yang lurus, seorang muslim yang salim, maka tentunya ketika kita memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah di dunia ini, itu sesuai dengan syariah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia ini adalah sebagai mazru'atul akhirah, ladang untuk amal akhirat. Maka seorang muslim yang lurus, seorang muslim yang paham akan perintah dan larangan-larangan Allah, akan memanfaatkan secara optimal, ya, apa yang ada, apa yang ia miliki selama ia di dunia. Ketika itu menjadikan mazru'ah atau ladang, maka ia akan mengolah ladang itu dengan semestinya. Ia akan tanami ladang itu dengan hal-hal tanaman, ya, berbagai tanaman yang bermanfaat, yang nantinya akan ia panen, ya. Sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa mengoptimalkan, mengolah ladang itu, bahkan menelantarkannya, maka ia tidak akan mendapat kebaikan dari ladang yang ia miliki. Itulah, ya, mazru'atul akhirah, ya, dunia yang sekarang ini kita jalani. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang sanad hadisnya dihasankan oleh Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Al-Iraqi, Al-Haisimi, dan Syekh Al-Albani, dari Abul Abbas Sa'al bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang jika saya mengamalkannya maka saya akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Beliau Rasulullah SAW menjawab, idhad fi dunya yuhibbuka Allah, wadhad fima fi aydin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu kepada apa-apa yang ada pada orang lain, niscaya mereka akan mencintaimu. Jamaah rahimakumullah, ada dua pesan agung yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk zuhud kepada dunia. Dengan zuhud kita kepada dunia, ini akan dapat mengguncang kecintaan Allah kepada hambanya.
Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk zuhud terhadap apa-apa yang ada pada orang lain, sehingga ini menyebabkan kita dicintai oleh manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kesempatan mungkin khatib pernah menyampaikan terkait masalah zuhud, di mana makna zuhud adalah mengedepankan, mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia tidak meninggalkan dunia, tapi memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Dan ketika dia beraktivitas di dunia ini, mendengar panggilan-panggilan akhirat dari Allah, maka ia mengutamakan panggilan-panggilan itu. Ia tanggalkan dunianya, ia mengejar menuju akhiratnya. Itu salah satu konsep dari makna zuhud, jemaah rahimakumullah. Kenapa zuhud ini mengakibatkan seseorang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia? Tidak bisa dipungkiri, dengan sifat zuhud ini, maka di situ akan turun suatu sifat yang namanya qanaah. Qanaah atau orang Jawa mengatakan nerimo ing pandum, menerima apa yang ada. Semisal kita dihadapkan kepada suatu hidangan yang di situ lengkap dengan menu berbagai macam, ya. Hanya ada satu yang kurang di hidangan itu, sehingga hidangan itu mengakibatkan berkurang kenikmatannya. Tidak ada sambalnya misalnya, sehingga mengakibatkan seseorang ini seleranya menjadi berkurang. Tapi seseorang yang qanaah, dia tidak akan mempermasalahkan hidangan itu. Apa yang ada ia terima, ia syukuri. Sifat zuhud pula menyebabkan orang bersifat tawadu. Tawadu boleh dikatakan rendah hati, tidak takabur. Walaupun dia seorang kaya, dia seorang pejabat, dia seorang konglomerat, tapi karena kezuhudannya, ia menjadi seorang yang tawadu. Dan dengan zuhud pula, jemaah rahimakumullah, seseorang akan menjadi orang yang waro. Waro adalah berhati-hati. Ketika seseorang dihadapkan kepada suatu permasalahan, apakah itu haram, apakah itu halal, subhat, maka dia akan berhati-hati, tidak akan mengambilnya. Itulah sifat waro. Ketika kita mendengar Umar bin Khattab berkata terkait dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar berkata, seandainya keimanan seluruh penduduk di bumi ini, kecuali keimanannya para nabi dan rasul, itu ditimbang, maka tidak akan bisa menandingi keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat yang sangat terkenal kewaroannya. Sampai-sampai dikisahkan ketika dia menerima suatu makanan dari budaknya, ya, kemudian dia memakannya. Setelah memakan, beliau bertanya, ini dari mana makanan? Kemudian budaknya berkata, ini berasal dari jerih saya payah ketika saya dulu masih jahiliyah. Wahai Abu Bakar, ketika saya masih mempraktekkan perdukunan, dulu saya sering menerima imbalan, dan ini masih ada sisa imbalan itu dari praktek perdukunan. Itu dari budak Abu Bakar. Mendengar seperti itu, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokannya, memuntahkan semua makanan yang tadi dimakan, yang berasal dari budak dia. Begitu kehati-hatiannya.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada makna zuhud ya. Ketika seseorang melihat seorang kaya misalnya, dia naik mobil mewah, punya rumah yang bagus, dia kemana-mana menggunakan sopir ya. Kita tidak bisa memvonis bahwa dia itu tidak zuhud. Dia bergelimang dengan harta, kemana-mana selalu pakai mobil mewah, bahkan sopir, bajunya pun baju yang perlente dan mahal. Kita tidak bisa memvonis dia tidak zuhud. Bisa jadi itu hanya sebagian harta dia yang dia gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian harta dia bahkan lebih banyak tanpa sepengetahuan kita yang melihatnya, ia gunakan untuk kegiatan beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Atau ketika kita melihat seorang miskin yang dia tidak sama sekali kelihatannya punya apa-apanya, kita tidak bisa memvonis dia seorang miskin, hanya setiap hari berjalan meminta-minta misalnya. Kita tidak bisa memvonis dia tidak zuhud. Barangkali dengan kemiskinannya itu dia seorang yang tawadu, dia seorang yang pasrah dan berserah diri kepada Allah, sehingga dengan kemiskinan yang ia alami itu menjadikan ia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, zuhud ada dalam hati seseorang. Kita tidak bisa melihat secara zahir, secara kasat mata dan memvonis bahwa ia adalah seorang zuhud. Bahkan ketika kita memvonis diri kita seorang zuhud pun bisa jadi itu adalah suatu sifat riya atau kesombongan dalam hati kita. Maknanya artinya di sini adalah keikhlasan itu adalah nomor satu di dalam menjaga amal-amal kita sehingga kita menjadi manusia yang zuhud. Sebagaimana Abu Muslim Al-Qawlani berkata, zuhud terhadap dunia itu tidak dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Namun zuhud terhadap dunia ialah engkau lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla daripada yang ada di tanganmu. Ketawakalan yang luar biasa, jamaah rahimakumullah. Makanya beberapa ulama menafsirkan zuhud itu semuanya terkait hati. Ketika Abu Hazim rahimahullah ditanya, wahai Abu Hazim, apa hartamu? Beliau menjawab, aku mempunyai dua harta yang menyebabkan aku tidak takut miskin. Pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, saya tidak mempunyai harapan apapun terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika seorang muslim dia ditimpa musibah, maka dengan musibah itu karena kezuhudannya, ia mengetahui pahala yang akan ia dapatkan dari musibah yang ia terima, bahwa pahalanya itu lebih besar daripada apa yang ia miliki, yang itu ditimpakan kepada dia. Misalnya hartanya ludes, hartanya hilang, hartanya terbakar, semuanya habis. Ketika dia tahu dari musibah itu ada pahala yang lebih besar dari apa yang ia miliki, maka ia memilih pahala itu. Ia tidak memilih kembalinya harta yang sudah hilang itu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi
dan menimpa dirimu semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya seorang muslim yang ia sudah mempunyai sifat zuhud, maka ia kebal terhadap suatu pujian ataupun celaan. Pujian dan celaan tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Ketika seseorang mempunyai jabatan, tetapi dengan jabatannya itu dia seorang yang zuhud, maka tidak berharap ia mendapatkan pujian dari jabatannya. Tidak ada sifat riya pun dalam hatinya, saya ini seorang pejabat, saya seorang pemimpin. Karena ini adalah amanah nanti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia menyerukan suatu kebenaran, pujian dan celaan itu tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Dia hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita pahami terkait zuhud ini, kita bisa memaknai kehidupan kita, menyikapi apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga menjadikan diri kita termasuk hamba yang zuhud di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam fa afhamana bi syari'atin nabiyinal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas sholihin. Wa qala Allahu inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana innana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.